Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang FIFA Series 2026 yang salah satu diantaranya diselenggarakan di Jakarta, Indonesia mulai tanggal 23 sampai 31 Maret nanti. Dan seperti yang kita ketahui, FIFA Series 2026 ini diselenggarakan oleh FIFA untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara lain dari konfederasi lainnya untuk saling beruji coba. Artinya tentu ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi timnas Indonesia yang sekarang kita tahu dilatih oleh pelatih baru John Herdman untuk bisa memberikan yang terbaik pada saat bermain di kandang sendiri. Apa sih sebetulnya artinya dari memberikan yang terbaik? Kalau bagi saya artinya adalah bermain sebaik atau serapi mungkin. Kalau soal hasil akhir itu tentu tergantung dari cara bermain timnas Indonesia. Apalagi sekarang kita tahu bahwa John Herdman tentu akan memanfaatkan dua pertandingan dari FIFA Series 2026 ini untuk bisa mematangkan strategi permainannya. Walaupun memang belum tentu dia akan bisa langsung membentuk chemistry di antara para pemain dengan skema yang kemungkinan nanti akan dia pakai untuk jangka panjang. Tapi paling tidak, dua pertandingan ini akan memberikan juga kesempatan bagi John Herdman untuk melihat seperti apa sih karakter permainan dari para pemain timnas Indonesia secara real. Jadi saya pikir dua pertandingan ini adalah pertandingan yang perlu dimanfaatkan oleh John Herdman pertama-tama dalam pemanggilan pemain. Dan saya pikir dalam pemanggilan pemain ini saya tidak yakin akan ada banyak pemain baru. Kalaupun ada, mungkin satu atau dua karena kita tahu ada dua pemain dari timnas Indonesia. Jika saya tidak salah, yaitu Shane Patinama dan juga Tom Hai tidak akan bisa membela timnas Indonesia di dua pertandingan tersebut. Selain itu juga, saya pikir hal kedua yang bisa dilakukan adalah untuk beruji coba, melakukan eksperimen di dua pertandingan ini. Dan itu sangat penting bagi John Herdman. Jadi, yang ingin saya sarankan kepada teman-teman yang merupakan fans dari timnas Indonesia, apalagi die-hard fans atau pecinta dari timnas Indonesia, jangan juga nanti tiba-tiba kalian mengkritik dengan keras ketika atau mungkin timnas Indonesia tidak bermain rapi. Karena kita semua harus memahami ini adalah permulaan bagi John Herdman di tempat baru. Beda halnya jika John Herdman itu pindah dari Kanada ke negara lainnya yang berada di kawasan CONCACAF atau juga di CONMEBOL. Tapi dia pindah langsung ke AFC. Dan kita tahu Indonesia adalah negara yang sedang berkembang sepak bolanya. Belum matang, bahwasannya timnas kita sebelumnya bermain sampai round 4, babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, tapi bukan berarti bahwa timnas Indonesia kita ini sudah matang dan menjadi salah satu kekuatan yang perlu disegani di Asia. Belum, teman-teman. Karena banyak sekali para pemain kita yang bermain di luar negeri, yang kita tahu mayoritas bermain di Eropa, juga belum lama membela timnas Indonesia. Itulah yang sebelumnya membuat permainan dari timnas Indonesia baik ketika masih dilatih oleh Sintayong dan kemudian oleh Kluivert belum konsisten. Tapi sekarang John Herdman punya waktu yang lebih lama tentunya daripada Kluivert untuk membentuk permainan dari timnas Indonesia. Dan kenapa sebelumnya pada saat Kluivert ditunjuk oleh PSSI sebagai pelatih menggantikan Sintayong, mayoritas dari kita yang merupakan supporter dari timnas Indonesia berharap akan ada hasil akhir yang positif. Karena dia masuk di pertengahan jalan. Pada saat timnas kita sedang berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Jadi wajar jika saya juga termasuk salah satu di antaranya yang meminta agar Patrick Kluivert bisa memberikan hasil. Jadi gak ada lagi yang namanya proses. Nah, kalau sekarang John Herdman masuk, memang dia mulai dari awal lagi. Ya let's say mulai dari nol. Tapi John Herdman ini sekarang sudah tahu bahwa para pemain dari timnas Indonesia ini sudah punya jam terbang yang lebih dari cukup. Karena sebelumnya bermain di Piala Asia Senior, kemudian ada beberapa di antaranya bermain di Piala Asia U23, dan juga tentunya bermain di kualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Artinya yang sekarang akan dia lakukan adalah coba untuk membuat progres walaupun tidak akan bisa langsung dia lakukan atau secara instan. Jadi maksud saya dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa membentuk chemistry di antara para pemain sesuai dengan skema yang akan dia pakai.
Nah, sebelum saya bicara tentang skema dari John Herdman, pertama-tama saya perlu informasikan bahwa yang saya dapat informasi, Timnas Indonesia nanti akan menghadapi Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon ya. Tentu teman-teman sudah tahu lah siapa saja yang akan mengikuti FIFA Series 2026 di Jakarta. Jadi FIFA Series ini bukan sistem grup, tapi sistem gugur. Jadi nanti dua tim akan bermain ya di istilahnya babak semifinal, nanti ketemu di final. Memang kita semua tentu sebelumnya kecewa dengan segala bentuk dinamika yang terjadi, tapi sekarang ini adalah babak baru bagi Timnas Indonesia dengan pelatih yang menurut saya adalah low profile, rendah hati sekali. Ini John Herdman, tapi bukan berarti dia tidak cerdas. Bahkan di sesi konferensi pers dia sudah mengatakan Indonesia sudah siap. Artinya ya Indonesia tinggal selangkah lagi untuk masuk ke level dunia, meskipun di level Asia juga sebetulnya kita belum bisa bersaing kan. Ya inilah momen sekarang bagi John Herdman. Yang pertama dia perlu dulu nih melihat gambaran umumnya dari Timnas Indonesia. Apa sih sebetulnya kelemahannya? Kalau menurut hemat saya, salah satu kelemahannya adalah dari segi melakukan finishing. Karena peluang itu tetap ada dan bisa diciptakan. Tapi kalau finishingnya itu gak konsisten, tentu akan sulit bagi timnas kita untuk mendapatkan hasil akhir yang positif secara konsisten juga. Memang selama ini kita kesulitan mendapatkan striker predator, tapi sekarang kita sudah punya Ole Romani. Seandainya Ole juga tidak bisa bermain, John Herdman harus memikirkan cara, yaitu cari alternatif lainnya. Siapa kira-kira pemain yang bisa dimainkan di posisi dari Ole Romani? Memang kita semua kritisi striker kita yang bermain di kompetisi lokal. Tapi saya pikir jika John Herdman bisa membentuk skema yang sesuai, bisa juga nanti mereka produktif kan, mulai mencetak gol. Tapi siapa yang akan dipanggil? Nah, ini juga yang perlu kita tunggu. Dan juga para pemain kita yang bermain di Eropa. Nah, ini tentu nanti kan akan gabung. Jadi ini adalah momen bagi para pemain untuk kembali bersatu setelah sebelumnya waktu FIFA Matchday di bulan November kan nggak dimanfaatkan karena dikasih ke Timnas U22, tapi ternyata Timnas U22 mainnya berantakan di SEA Games. Nah, itu yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketika Timnas Indonesia U22 itu sudah diberikan kesempatan memanfaatkan FIFA Matchday yang seharusnya untuk Timnas senior, ya harusnya dimanfaatkan lah itu untuk bermain lebih rapi lagi, tapi ternyata kan amburadul juga mainnya di SEA Games. Jadi yang saya tunggu nih nanti siapa nih pemain yang akan dia pilih untuk bermain dan juga formasinya seperti apa. Bisa juga nanti dia mulai dengan formasi 3 center back. Karena dia juga di beberapa pertandingan ketika dia melatih Timnas Kanada, dia pakai juga skema 3 center back ini. Tapi, seperti yang selalu saya katakan, skema 3 center back itu bukan berarti main defensif, enggak. Bisa juga bermain menyerang, karena pada saat dia melatih Kanada mainnya itu sepak bola menyerang, dinamis sekali. Ini yang akan memberikan kesempatan bagi para pemain kita yang mengandalkan kecepatan. Jadi, nggak lagi bermainnya menunggu, tapi memang harus approach-nya itu, pendekatan itu harus lebih ofensif. Karena memang sebenarnya para pemain kita di tengah dan depan itu kan punya kualitas ya. Kalau di belakang apalagi kita tahu itu kan sudah solid. Tapi bagaimana caranya mereka itu bisa bermain lebih leluasa. Tapi menyatu, jangan bermain sebagai individu. Ini momennya sekarang bagi John Herdman ketika apalagi first match-nya itu bukan lawan tim yang kuat kan, Saint Kitts and Nevis. Tapi nanti kalau ketemu Bulgaria di final, itu mantep bos. Karena kita tahu Bulgaria bukan tim kaleng-kalengan, walaupun ya mereka tidak sekuat negara-negara Eropa lainnya. Tapi Bulgaria juga tim yang mengandalkan permainan taktis. Disitulah nanti akan terjadi pertarungan sebenarnya. Dan saya ingin melihat bagaimana para pemain kita tuh bisa tune in setelah cukup lama tidak bermain secara bersama-sama. Beda halnya jika di bulan November sebelumnya itu mereka bermain di friendly, di FIFA Matchday, tapi kan enggak. Ini juga akan menjadi PR tersendiri bagi John Herdman, siapa yang akan dia pilih sebagai starter. Kiper sih sudah pasti antara Martin Paes atau juga Emil. Back, nah ini kalau 3 center back ya Rizky Ridho, ada J. Itses, dan mungkin bisa juga dia pilih Nathan atau juga Justin Hubner. Di tengah kita tahu Tom Hay. Apalagi Tom Hay sekarang udah gak perlu traveling lagi kan, dia sudah bermain di Persib. Bisa juga Ivar Jenner dia mainkan. Ivar Jenner tuh sebenarnya pemain yang bagus itu walaupun masih muda. Bagus permainan dia dan sebetulnya dia tuh yang bisa mengimbangi Tom Hay karena dia adalah box to box. Tom itu kan lebih explore sisi ofensifnya dan Joey Pelupesi itu udah cakep itu kombinasinya. Di sayap juga gak bisa ya kalau mainnya 3 center back berarti di sayap juga harus ada pemain-pemain yang cepat. Ada Kelvin, ada juga
Di sebelah kanan kemungkinan Kevin Dix. Kevin Dix lagi bagus-bagusnya lagi di Bundesliga. Tuh sebetulnya kita punya pemain-pemain yang berkualitas. Pelatih kita aja yang harus pintar. Ini John Herdman ini kan pintar juga memotivasi para pemain. Ini juga sebuah momen bagi dia untuk mendengarkan masukan-masukan dari para pemain. Apa yang sebetulnya kesulitan yang mereka hadapi sebelumnya ketika bermain bagi timnas Indonesia. Selain juga tentunya dari segi cuaca kan. Jadi itu yang perlu dimodifikasi. Belum lagi kan ada itu. Pelatih fisiknya, itu kuncinya sebetulnya bagi timnas kita. Dia yang bisa improve, membuat progres dari performa para pemain timnas Kanada pada saat itu. Bahkan yang sudah senior 34-35 aja mainnya kencong, bagus itu. Walaupun mereka tidak selalu berlatih dengan timnas, tapi kan mereka juga pada saat berlatih dengan timnas itu sudah dikasih masukan bagaimana caranya mereka harus bereaksi di atas lapangan ketika mereka mendapatkan bola atau ketika mereka bergerak dengan bola, sehingga mereka bermain jauh lebih efisien dan juga efektif. Kalau enggak, pasti mereka akan kesulitan untuk membentuk yang namanya kerjasama. Jadi saya pikir hanya tinggal hitungan beberapa pekan lagi kan untuk kita masuk ke bulan Maret. Tapi sebelumnya juga kita harus menunggu siapa saja nanti yang menjadi bagian dari tim kepelatihan John Herdman. Karena kan sementara ini baru ada 2 orang. Kalau yang saya dapat informasi akan ada 1 lagi pelatih yang akan dia bawa, yang lebih fokus kepada tactical game plan. Tapi sisanya adalah personel lokal. Ini yang cakep. Karena perlu juga pelatih-pelatih lokal yang dia bawa untuk memberikan dia masukan. Apalagi nanti untuk Piala AFF. Yang saya harapkan dia akan memilih pelatih lokal yang sebelumnya menjadi pemain dari timnas yang juga bermain bagi timnas di Piala AFF. Itu masukan yang sangat penting untuk memberikan gambaran tentang tim-tim lawan. Walaupun tentu mereka juga, nanti John Herdman ini punyalah tim analisnya kan yang akan dia bawa. Nanti ini 1 orang kalau jadi dia bawa. Tapi bisa juga nanti lebih banyak lokal yang dia pakai. Ini bagus. Jadi ini pelatih yang sebetulnya coba untuk mengenal juga budaya di Indonesia. Bahkan sampai dia bawa keluarganya, bos. Itu bukan hal yang biasa untuk membawa keluarganya menetap juga di Jakarta. Sambil dia juga mempelajari nih bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Yang dia katakan sebetulnya gak ada alasan untuk gak lolos ke Piala Dunia. Tapi kan butuh waktu dia untuk membentuk permainan. Berarti kita sebagai supporter kita juga perlu bersabar. Tentu kita semua berekspektasi kalau bisa first match langsung mainnya cakep. Tapi susah ya sebetulnya ya bagi pelatih baru ya. Beda kalau pelatih di klub. Karena hampir setiap hari kan mereka berinteraksi, mereka latihan. Tapi kan kalau di timnas kan beda. Tapi saya ingat tuh di konferensi pers John Herdman mengatakan dia juga sudah menelpon sekitar 60 pemain. Wah luar biasa ini pelatih. Nah komunikasinya nih sudah lancar. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti ketika jadwalnya keluar. Saya jujur sudah tidak sabar untuk kembali menonton pertandingan timnas. Karena setiap kali saya nonton timnas tuh adrenalin saya tuh naik. Semangat sekali teman-teman. Ya kalau soal menang seri atau kalah ya itu belakangan. Yang penting pada saat mereka main. Tentu kita semua akan semangat menonton timnas Indonesia. Dan sekarang waktunya kita semua bersatu dan semangat mendukung perjuangan dari para pemain timnas Indonesia. Dan tentunya kita harapkan pelatih baru ini yang perlu dukungan kita bisa sukses meramu strategi yang pas untuk membuat permainan dari timnas Indonesia seperti yang dia katakan naik level. Itu yang kita tunggu teman-teman. Jika sudah bisa naik level, mungkin dia butuh 1 tahun itu untuk membentuk permainan dari timnas Indonesia sesuai dengan skema yang nanti akan dia pakai, tergantung dari batas kemampuan para pemain timnas Indonesia. Baru di sana nanti kita bisa melihat timnas Indonesia kita mulai bisa bersaing di level Asia. Jangan pikirin dunia dulu. Kita fokus dulu bagaimana caranya timnas kita bisa bersaing di level Asia. Tentu jangan lupakan juga Piala AFF. Tapi ini FIFA Series 2026 merupakan salah satu babak baru dari era kepelatihan John Herdman yang nanti kita akan lihat bagaimana bentuk permainan dari timnas Indonesia. Walaupun ini adalah awal, mungkin banyak eksperimen, tapi gak apa-apa. Kita tunggu dulu pemanggilan pemain dia siapa saja, dan kira-kira formasi apa yang akan dia pakai, dan cara bermain dari timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.